masalah orang lain itu bisa jadi profit kita ternyata. Tetap jaga kualitas produkmu. Tetap jaga kualitas layananmu. Apresiasi pelangganmu. Jangan nanya forwarder murah di mana, forwarder terpercaya di mana. Jangan gitu dulu nanyanya. Bagaimana cara kita meriset pasar untuk produk yang akan kita impor? So, aku mau cerita berdasarkan pengalaman sendiri. Bagaimana di tahun 2017 kemarin, aku memutuskan untuk membangun sebuah bisnis impor dengan produk X. Jadi, aku tuh bikin penelitian dalam sebuah pasar. Pasarnya ada di sekitaran aku. Metode penelitian yang kupakai saat itu adalah kuantitatif kasus. Apa itu kuantitatif kasus? Di mana aku melakukan wawancara dengan pasar untuk mempelajari latar belakang keadaan pasar saat itu. Pasarnya apa? Pasar kain tenun suku Batak. Udah tahu kan kain apa? Yes, kain ulos. Aku nyari tuh, apa sih masalah yang spesifik yang dihadapi oleh para penenun kain ulos ini? Tahu masalahnya dari mana? Dari curhatan-curhatan para penenun ulos. Berdasarkan wawancara tersebut, aku jadi kepikiran nih untuk nyiapin sebuah produk yang mungkin akan menyelesaikan masalah mereka. Aku cari-cari produknya, ternyata ada di luar negeri. Harus aku impor. Aku coba diskusi dan bernegosiasi dengan beberapa supplier untuk mempersiapkan sampel produk X tersebut. Harapannya nanti produk tersebut akan jadi solusi untuk para penenun kain ulos. Sampel produknya udah ada. Aku kasih ke beberapa penenun kain ulos. Testing quality. Apa nih tujuannya aku kasih? Aku mau coba untuk meyakinkan mereka nanti produk X ini akan jadi jalan keluar untuk permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Setelah penggunaan sampel, aku datang lagi melakukan wawancara ke mereka-mereka yang sudah menggunakan sampel. Untuk tahu doang nih respon mereka apa sih tentang sampel produk ini. Hasil wawancaranya adalah ada senyuman, ada kepuasan dari mereka. Wah, ini adalah solusi. Dalam hati saya dong. Ya. Ngobrol, wawancara, nanya-nanya. Yang ditanya apa? Harga. Berapa rupiah nih biasanya mereka membeli produk X ini? Dari para pesaing yang sudah ada. Dari mana mereka biasa mendapatkan produk X ini? Berapa lama mereka akan mendapatkan produk X ini? Jadi berdasarkan informasi-informasi yang aku dapat dari hasil wawancara, aku sounding lah ke mereka. Nanti kalau sampel ini udah jadi produk yang sebenarnya, terus kalian mendapatkannya ini dengan harga yang lebih ekonomis, kalian juga bisa mendapatkannya dengan waktu yang singkat, cepat. Kalian mau pakai nggak produknya? Mereka jawab, ya mana produknya? Adain dulu lah. Nah itu. Makanya sebelum tahap berikutnya apa? Ku eksekusi. Data-data dan proyeksi di atas kertas itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada eksekusi. Ku impor produknya. Setelah produknya tiba, sounding ke mereka. Udah ada nih produknya. Sudah tersedia di dekat kalian. Ku letakkan memang produk X tersebut di gudangku dekat dengan tempat mereka supaya mereka mudah mendapatkannya. Gak perlu waktu lama kayak yang kemarin. Time flies, waktu berlalu. Dari tahun 2017 hingga tahun 2023 ini, beberapa para penenun kain ulos di daerah saya masih menggunakan produk X ini untuk membuat produk jadi mereka. Apa produk jadi mereka? Kain ulos.
Berdasarkan pengalaman ini, aku bikin sebuah kesimpulan. Ternyata masalah orang lain itu bisa jadi profit kita ternyata. Nah, mungkin kalian akan bertanya, Bang, apa emang sesimpel itu meriset pasarnya? Saya sebagai pebisnis pemula akan jawab, iya sih. Emang sesimpel itu doang. Tetapi yang jadi concern selanjutnya adalah bagaimana produk X ini bisa terus-menerus digunakan oleh pasar yang saya pilih sehingga bisnis saya sustain, bertumbuh. Karena menurut saya, walaupun momentum kita dalam meriset pasar sudah tepat, produk yang kita kasih sudah bisa menyelesaikan masalah sebuah pasar. Kalau kita nggak bisa ngejaga pasarnya pun, sia-sia juga. Bisnis kita nggak bisa sustain juga kan. Tetap jaga kualitas produkmu. Tetap jaga kualitas layananmu. Apresiasi pelangganmu. Riset pasar itu adalah langkah awal. Apa yang jadi masalah dalam sebuah pasar, kita masuk, lakukan wawancara, spesifik, kasih jalan keluar untuk masalah tersebut. Jika produkmu memang sudah bisa jadi jalan keluar, jangan merasa langsung, wah, puas, jumawa. Jaga pasarnya. Kalau nggak dijaga, kabur. Abur. Ada lagi nggak cara meriset pasar sebelum ngimpor barang? Ya pasti ada lah, ya kan? Apa? Ntar di video yang lain, jangan di video yang inilah. Yang di video yang ini, cara meriset pasarnya kita bicara tentang masalah pasar dulu. Masalah tren gimana? Nanti. Oke? Nanti. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Kalau kamu mau serius banget ngebangun bisnis impor, yuk kita cakap-cakap, kita diskusi. Jangan nanya forwarder murah di mana, forwarder terpercaya di mana, jangan gitu dulu nanyanya. Konsep berpikirnya dulu yang dipahami. See you.